Kadang, yang bikin terharu bukan uangnya yang balik, tapi kenyataan bahwa uang itu sempat pergi. Jakarta, Senin 20 Oktober 2025. Gedung Kejaksaan Agung berubah jadi panggung besar. Lampu kamera menyala, kursi barisan depan diisi oleh orang-orang penting. Dan di tengah ruangan itu, berdiri gunungan uang. Nilainya 13,2 triliun rupiah. Angka yang bikin kepala pusing kalau coba dihitung. Uang itu diserahkan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung ke Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa. Disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto sendiri. Momen ini disebut Presiden sebagai tanda baik. 1 tahun masa pemerintahannya, katanya mulai memperlihatkan hasil kerja nyata. Kerja yang, dalam kata beliau, gigih dan berani. Saya menyaksikan Kejaksaan Agung memperlihatkan dan membuktikan kerja kerasnya kepada rakyat, ujar Presiden dengan nada puas. Baginya, uang 13,2 triliun rupiah yang kembali ke kas negara bukan sekedar angka di laporan keuangan. Ini simbol bahwa negara masih bisa menagih haknya. Presiden lalu mengajak semua elemen bangsa untuk berjuang bersama. Katanya kekayaan Indonesia itu sangat kaya, tapi ada tangan-tangan yang terus mengeruk, bukan untuk bangsa, melainkan untuk diri sendiri. Marilah kita bersama-sama berjuang menyelamatkan seluruh kekayaan bangsa Indonesia yang sangat kaya. Kedengarannya sederhana, tapi kalimat itu kalau dipikir-pikir mengandung rasa lelah dan gregetan sekaligus. Karena kalau sampai ada uang yang harus diselamatkan, berarti ada yang nyaris tenggelam. Presiden bahkan menegaskan lagi, kalau kekayaan negara dikelola dengan benar, dengan keberanian dan kesungguhan, maka Indonesia akan cepat bangkit. Dan disitulah paradoksnya, negara ini tidak miskin, tapi kadang seolah dibuat miskin oleh perilaku orang-orang yang rakus. Rp 13,2 triliun rupiah, jumlah yang luar biasa besar. Presiden sampai menghitung manfaatnya. Uang sebanyak itu bisa memperbaiki 8.000 sekolah atau menghidupi 5 juta nelayan. Coba bayangkan, 8.000 sekolah, bukan 8, bukan 80, itu berarti 8.000 gedung tempat anak-anak belajar diperbaiki dengan uang yang seharusnya memang milik mereka. Dan 5 juta nelayan, 5 juta keluarga yang bisa hidup lebih layak kalau saja uang itu tidak sempat berjalan-jalan ke tempat yang salah. Presiden lalu berkata jujur, ia bergetan. Gregetan karena begitu banyak uang negara yang diselewengkan. Uang yang seharusnya untuk rakyat malah mampir entah di mana. Maka hari itu, saat uang dikembalikan ke kas negara, beliau menegaskan, perjuangan belum selesai. Saya ingin, kalau bisa kita kejar lagi kekayaan negara yang diselewengkan itu. Kalimat itu diucapkan dengan nada serius, bukan janji, tapi semacam peringatan, bahwa tugas pemerintah bukan cuma memamerkan apa yang sudah kembali, tapi juga memastikan tak ada lagi yang pergi. Karena di balik setiap rupiah yang dikembalikan, ada cerita panjang tentang kebocoran, penyalahgunaan, dan mungkin pembiaran. Rp 13,2 triliun rupiah. Kalau dikembalikan, berarti sebelumnya diambil. Dan kalau yang dikembalikan sebesar itu, berapa banyak yang belum ditemukan? Presiden menyebutnya sebagai awal yang baik. Tapi bagi banyak orang mungkin pertanyaan yang lebih besar justru muncul di akhir acara. Berapa lama uang itu sempat hilang? Dan bagaimana memastikan kejadian seperti ini tidak terulang lagi? Uang negara yang kembali hari ini adalah kabar baik. Tapi kabar baik ini juga datang bersama pengingat pahit, bahwa di negeri yang katanya kaya raya, kita masih sibuk menyelamatkan kekayaan kita sendiri. Uang Rp 13,2 triliun rupiah itu kini sudah di tangan negara. Tapi benarkah uang itu akan kembali ke rakyat, ke nelayan, ke sekolah, ke fasilitas umum seperti yang diharapkan? Itu PR berikutnya. Sebab, yang paling penting bukan cuma uangnya balik, tapi rasa percaya bahwa uang itu tak akan hilang lagi. Dan seperti kata Presiden, kalau bisa kita kejar lagi kekayaan yang diselewengkan, mungkin sekarang saatnya bukan cuma kalau bisa, tapi harus bisa. Gimana menurut kalian? Uang 13 triliun rupiah itu tanda keberhasilan atau tanda peringatan? Tulis pendapatmu di kolom komentar.